Habis minum, masuk match. Yoi, segernya langsung dapat, kita bakal langsung turun di Miramar. Map yang paling panas, map yang besar, dan juga pastinya map yang paling susah untuk dikuasai tanpa kendaraan. Tim-tim sudah berturun di awal-awal dan tampaknya RRQ pindah tempat kah? RRQ Campo Militar. Oh nggak nyampe ke El Pozo, mereka nggak mau nyoba-nyoba. Tapi sebenarnya bisa aja Flo, kalau lo mau ambil scrappingan, ambil vehicle terus ke arah El Pozo, sebenarnya sampai lo. Ini kan jarak sekitar 1, 2, 3 kilo sih. 3 kilo pas, jauh. 3 kilo Nah maksudnya pas yang gue ngeri, mereka kalau maksa nih ke arah Caterfield, ketemu kan Lakobrari ya Yudu. Kalau mereka paksa ke Power Grid, pasti ada tim yang scrapping. Kemanapun mereka terbang itu bakal bertemu lawan, karena El Pozo terlalu pojok. Tapi Campo worth it gak sih? Worth it kalau mereka ngambil Tira Bronca juga. Okay. Kayak Boom. Oh iya. Kayak Boom. Bener. Kayak TP juga sih. TP Ruins tapi Ruins atau Valdelmar. RQ ini persis kayak Boom. Kalau nggak turun di El Pozo, turun di Campo Militar. Tapi kalau Boom udah lebih rapi kamponya. Ke Tira Bronca mereka udah nyebar. Mungkin dari RQ nggak terlalu mempertimbangkan hal tersebut itu. Wow, dan ternyata kalau kita lihat-lihat nih, San Martin akan bertubrukan. Ada Aura dan juga tim Secret Malaysia yang bakal melakukan early fight-nya di San Martin. Iya, kita bakal lihat kali ini dua tim bertabrakan dan Aura sudah menegaskan nih pas. Kita nggak akan pindah. Tabrak pokoknya. Tabrak gaming Israel yang bakal dilakukan sama tim Secret dan juga tim Aura. Belum ada baku tembakan terjadi, mereka ingin melakukan looting terlebih dahulu sebelum melakukan setup defensif ataupun ofensif untuk mengusir mundur salah satu tim dari San Martin. Betul, kita bakal lihat kali ini dari arah SM ya, San Martin. Dua tim mengambil setengah-setengah. Harusnya Aura biasa mengirim satu orang di high ground. Mungkin Roses, mungkin Jaden, tapi kayak kali ini enggak. Semua nempel di bagian bawah, tapi gedung-gedung tinggi, baliho itu diambil oleh tim Aura. Itu keuntungan banget sih, karena kan bisa dibilang ya baliho atau billboardnya itu ada di tengah-tengahnya San Martin. Kalau lo bisa dapetin titik itu, harusnya lo bisa kontrol area-area di mana ada rumah bata yang deket HDP, atau lo bisa ngontrol ke arah TK-nya juga kalau misalkan pakai skop panjang. Penyeberang kanan juga, di bangunan kanan. Tapi baik lagi, di atas billboard itu pasti dipantau oleh semua tim. Betul. Semua member lain maksudnya kayak, dia tahu lo di billboard pasti dipantau. Sekali misplay atau misposition, ketembak nih, tak, headshot, itu nggak bakal bisa selamatin, susah banget selamatinnya. Yes, harus. Dan belum ada fight yang terjadi di antara kedua tim ini, dan mereka juga masih masuk di lingkaran yang pertama juga, di mana Steve sudah mulai setup, belum ada helm, tapi dia benar-benar mengontrol areanya terlebih dahulu supaya tidak terkena backstep, dan setidaknya info yang lebih penting adalah di mana posisi setup dari tim Secret. Betul. Aero seperti biasa turun di Minas juga, kota yang cukup underrated ya, padahal enak ya pas ya? Enak banget loh, turun di Minas tuh enak banget kalau nggak ditabrak tim lain, karena lootingan Minas tuh harus dikontrol 2 high ground, 2 lower ground ya. Dia jebar juga pas. Ya sama kayak yang kita lakukan kalau kita turun di Minas. Tapi kita fail. Tapi kemarin ditabrak tim lain kita bro. Saya panik. Panik karena kita belum terbiasa turun di Minas. Terus kita nggak pernah rencanain main di Minas. Betul. Tiba-tiba ditabrak sama orang. Pas ditabrak bingung sendiri. Ada yang mau perang, ada yang mau nahan. Sesuai dengan keinginan mereka lah. Tapi itulah susahnya main kompetitif ya. Yap, itu susahnya. Makanya kalian kalau belum pernah nyobain kompetitif, kalian cobain kompetitif deh. Tapi kompetitifnya yang bener ya. Turnamen. Yang turnamennya yang bener. Maksudnya bener tuh kayak ada verifikasi sistemnya. ID dulu, poin sistemnya juga jelas gitu. Jadi tidak ada rasa kecewa ketika kalian ngikutin sebuah turnamen. Ibaratnya simulasi PMPL lah. Betul. Ya kan, kalau mau yang pasti-pasti ya ngikutnya yang udah jelas kayak PMCC, event-event official yang dilakukan oleh PUBG Mobile lah. Dan kalau mau third party, pasti kan third party juga verified lah ibaratnya. Maksudnya kayak yang udah pernah punya track record bagus, yang menjalani turnamen dengan profesional dan juga menggunakan sistem PMPL supaya kerasa main kompetitif seperti pro player apa. Oh harus. Cepet loh. Jujur gue nggak nyangka gitu ketika kita bermain turnamen, otakku tuh panas pas. Ini baru nyampe zona udah gerak, Ini kemana nih kita geraknya? Itu lo otak lo panas aja ketika lo jadi IGL dan tim lo udah ngebantu untuk bersuara. Bayangkan kalau 3 player lainnya tidak nggak ngebantuin kayak ngasih suara kesini aja itu pasti leader pusing banget. Betul, tapi baik lagi sih pas. Kalau gue pribadi ya menganggap IGL tuh mendengarkan masukan dan info teman-teman, tapi dia mengambil keputusan mau ngambil mana. Yang lainnya harus percaya sama dia. Dia ngumpulin opsi-opsinya ya. Ya, jadi yang lain ngomong ini bagus, nggak mungkin dong semuanya lu isi. Betul. Ini bagus, kita ambil ini ya.
Dan dia harus percaya sama gameplay dia dan juga gameplay teman-temannya. Yes, itu. Kepercayaan itu adalah sebuah hal yang penting. Dan nggak boleh sampai dikhianati. Makanya kalau udah dikasih kepercayaan jangan dikhianati. Iya. Tiba-tiba Siapa ada tuh? satu quotes muncul. Alip. Oke, kita bakal melihat lagi back to the beat, back to the game ya. Ada Geek Fam di arah Puerto Paraiso dengan area yang cukup besar. Tidak ada tim-tim lain di sekitar mereka. Harusnya untuk rotasi 1-2 kilo mereka cukup aman. Paling tinggal mengantisipasi setup dari tim Secret Jin kalau emang rotasi mereka ke arah Jin. Iya betul banget. Karena back lagi di sini kita lihat banyak banget tim yang udah ngambil center. Memastikan mereka punya tempat yang enak di circle pertama dan tim Aura mengingat bahwa tim TS baru keluar, mereka lagi bermain aman aja. Tunggu TS sejauh, kita lihat rotation yang nggak apa-apa. Daripada kita buru-buru malah kejegal. Ini mau balapan kan mobilnya, Miradonya dijajarin kayak gitu. Balapan tuh kayaknya. Udah geber-geber kan, reng. Itu udah siap-siap jadi Toretto nih. Yoi, langsung balapan ya. Iya. Yuduh nyebarnya lumayan jauh tuh di daerah Lokoberi ya. Nyebar cukup jauh, Aero juga mau terpantau sedang bergerak kali ini dan sudah mengumpulkan looting yang cukup mantap kali ini ya. 5 first aid oleh Potato akan dibagi ke teman-temannya juga. Tapi armornya masih V1 doang. Minimal level 2 lah kalau Ya, enak ya. minimal level 2. Gua entah kenapa ya, kok ngeliat Airwolf turun di Minas. Itu enak banget loh. Karena nggak Kayak- diganggu nggak, pas. maksud gua kayak dapat mobil, dapat apa-apa. Dari kemarin kita main di Minas tuh nggak Nggak dapat karena apa-apa. gini, minus pertama kita dadakan. Oke, Kita nggak tahu mobil di mana spawnnya. betul. Turun aja udah. Yang kedua, Wah, perang gitu dan tampaknya dari tim X kembali fight di awal-awal. What happened dengan tim X? Setiap game selalu always tidak pernah never fight di awal-awal. betul. Mereka selalu menghabiskan waktu early mereka untuk melakukan perang. Dan kali ini satu pemain mereka sudah mulai terknockdown. SMG yang barusan saja mendapatkan WWCD di match yang kedua. Kali ini mereka bakal terpicu dari semangat chicken di match sebelumnya. Iya, kita bakal dari tim SM kita pakai Majuan. langsung push ke arah tim X dan para donat. bom dilontarkan oleh tim X dan hampir menemukan seorang pin. Rabis pun perlu melakukan healing terlebih dahulu dari seorang Bard menggunakan Scar L dan juga suppressor. Menembak ke arah lawannya cuma belum menemukan targetnya secara utuh. Putra akan one on one, tembak ke arah Putra bisa menemukan lawannya Coco kali di depan dia. Dan ada gangguan dari Trick City dari belakang, ngeflank. Betul, ada yang nge-flank jauh banget dan tertembak. Satu flank dari tim SMG tertembak begitu aja. Kali ini dua pemain masih berada di bagian luar dari gudang dewa. Sementara Badrum ada di dalam broken wall melihat satu orang dicicil damage namun belum terlalu besar damage yang diberikan oleh seorang Badrum. Coco bakal dikejar langsung close combat dan granatnya sukses. Satu tumbang, Coco berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim SMG dan close combat. Badrum juga berhasil mendapatkan satu. Last man standingnya tidak bisa bergerak terlalu jauh kali ini. Badrum akan bergerak kembali. Putra akan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan tinggal satu orang lagi. Dan Coco mendapatkan korban berikutnya. 1v1 dan Coco masih bermain dengan melakukan limit di amunisinya. Namun gagal. Xavier dipulangkan menuju ke arah lobby. Iya, SMG sang pemuncak klasmen. Kedua ya? Kedua. Kehilangan dua pemain mereka ini menjadi satu kabar yang gembira bagi tim-tim yang ingin mengejar poin mereka. Terutama Aerowolf di posisi ketiga, tapi 4 kill yang mereka kumpulkan. Kalau mereka bertahan sampai late game, ini bakal jadi modal yang luar biasa banget bagi SMG mempertahankan posisi mereka. Atau bahkan mungkin mengejar tim Secret kalau tim Secretnya kepleset. Ya tapi gue salut banget yang dilakukan sama Coco. One man show dari salah satu player Xavier ngebuat 3 pemain SMG benar-benar kelimpungan. Iya, tadi si Coco itu ya, kalau dia punya backup yang lebih, lebih, sebenarnya lebih cepat tadi ya. Dia Ada nafsu nggak sih Flo tadi? Kalau dia nggak, maksud gue kayak nggak langsung fight commit, tapi dia ngambil sisi luarnya lagi, Oh, iya. healing dulu baru fight lagi. Gue rasa dia bisa dapetin momennya sih. Harusnya dia mancing SMG keluar, karena kan SMG tadi galau nih, mau Betul. fight atau mau nge-revive. Yap. Ketika dia udah mulai pecah fokusnya, baru dimajuin. Ya tapi balik lagi situasi in game itu pasti berbeda dengan apa yang kita komenin. Kita nonton enak. Kita nonton enak Harusnya tinggal berkomentar. A, B, C, D, E, F, G. Ya elah, gue ikut turnamen mahasiswa setengah mati mainnya. Kemarin ikut turni mahasiswa aja udah empot-empotan mikir kanan kiri. Tremor, mau banting giro ke kanan jadi ke kiri. Mau lompat jadi ngepron. Mau jongkok tombolnya nggak kepencet. Mau ya spray malah ampun. ke single. Makanya pusing banget dah udah. Oke, circle kedua sudah mulai terlihat kali ini berada ke belepotan banget gue nge-cast ya. Menuju ke bagian timur dari lingkaran yang pertama tadi. Betul, kita bakal kain dari tim Secret Jin ya. Sudah mengambil hadiah juga akan menggunakan M16 dengan burst. Agak sayang pelurunya ke burst tadi ya. Nggak bakal susah kena ya saya ke burst. Nembak di high ground, menggunakan scope yang kurang memadai ke arah bawah dan mereka lebih fokus untuk memberi paham aja gitu, kayak berinfo Betul. ada orang di Zoning atas. Jangan dekat-dekat sama kita. Pengen diusir aja. Oh bener, SMG di puncak tadi bener. SMG di puncak kehilangan 2 tapi dapat 4 kill. Ini
bagusan enggak. Kalau mereka mati cepat nggak bagus. Kalau mereka bertahan hingga akhir 4 kill tuh lumayan banget, udah cukup. Ya, itu lumayan buat tim mereka. Ya, tergantung placement nih untuk tim SMG. Betul, dan dimundurin lagi mobilnya. Chopper, kamu mau kemana? Dan terknockdown. Jin berhasil mendapatkan satu pemain dari Box Gaming yang kali ini kayaknya bakal dibuat tidak fighting dulu. Iya, kembali nggak fighting. 2 game resting loh mereka. Iya betul, beristirahat di 2 match sebelumnya. Apakah Tapi, kali ini mereka iya. bisa bangkit dan melakukan fight? Atau, dikasih nafas dulu. Kasih nafas. Karena emang gak ada angle shoot dari atas. Akankah kalian dari tim Box ya kembali mengumpulkan tenaga setelah 2 game Box Gaming resting bisa fighting kembali kali ini? Kita bakal lihat juga karena jumlah matchnya masih cukup banyak. Mengingat ini masih hari pertama dan masih ada banyak banget kesempatan untuk mengejar ketertinggalan poin. Apalagi ini 15 poin Iya. untuk BBCD. Nah ini sekarang ya, even BTR Chicken nih, Hah? top 8 langsung dia. Langsung top 6 bahkan mungkin ya kalau dia Chicken dengan kill 5 gitu. Apalagi Bisa. kalau dia Chicken kill 15 sih, dia udah top 4 pasti. Bisa. Karena kan masih early match kan. Kalau early match tuh masih santuy banget lah. Yoi, tapi ya baik lagi ya. Namanya game-game awal perlu bertahannya sih. Di game-game awal tuh nggak boleh terlalu ke bawah suasana. On fire nggak boleh terlalu on fire juga, takut nanti jatuh. Ngedrop pun nggak boleh terlalu ngedrop. Stabil aja, konsisten aja. Main stabil sejauh ini yang gue lihat main stabil itu kayak tim Airwolf stabil. Iya. Terus tim Secret menurut gue bisa dibilang stabil lah. Dan ada lagi yang nih stabil. Apa tuh? Setiap game keluar kode di kiri. Oke. Wow, bridging yang tidak gue duga-duga ya. Satu kestabilan dari operator kita ya, selalu menampilkan rhythm code di setiap matchnya, setidaknya satu lah. Dan ini paling penting, selain PMCC, giveaway handphone dan segala macam itu nanti bakal muncul. Jadi kalian pantengin aja kejutan-kejutan yang akan muncul di live stream. Dan ada bunyi Windows barusan, nggak tahu itu dari mana ya. Tapi balik lagi ya, kita tahu bahwa para penonton cinta dengan giveaway. Betul. Ya kita berikan kode tiap gamenya. Konsisten, Selalu, konsisten. walaupun hanya kupon-kupon kayak gini kalau dikumpulin kan bisa redeem code, bisa Iya. buka-buka box. Tembak bos, dihajar sudah Secretnya, dipaksa turun sebelum menempel ke arah dinding. Satu orang lompat bakal menjadi makanan yang cukup enak untuk tim Airwolf. Potato bakal keluar dari bagian rumahnya, kali ini bakal close combat dengan menggunakan Thompson. Bahkan 2 pemain dari Secret ditumbangkan begitu saja. Airwolf benar-benar mencokot tim-tim yang datang ke arah mereka. 2 kill langsung masuk ya. Wow, impresif banget yang dilakukan sama Airwolf. Mereka benar-benar ngezoning bahkan sebelum Secret mobilnya nyampe ke Knock kompon satu. mereka. Satu lagi one on one. Betul, one Dan on one ini situation. Aero split dua-duanya rapi banget. Dan dua-duanya pun nggak nempel pas. Ibaratnya satu-satu. Oh, Datang lagi lagi. backupnya. Ini TS kalau tumbang pas, Aero bisa ngejar TS loh. Yap, harusnya bisa. Mereka bakal berhenti di arah lower groundnya terlebih dahulu. Kali ini Hazelnut bakal melempar granat menuju ke arah Shake yang ada di bagian atas. Satu granat cukup matang bakal dilempar ke bagian depan, meletup. Berhasil mendapatkan Matoy, last man standing, ice shoot yang tersisa. Granat bakal dilempar untuk yang kedua kalinya dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Airwolf benar-benar menggila untuk di hari yang pertama. Permainan luar biasa banget dari tim Aerowolf, langsung mengumpulkan 4 kill di awal-awal. Tim Secret mulai deg-degan, SMG mulai deg-degan. Semuanya udah mulai deg-degan kalau ngelihat perform dari papan atasnya benar-benar menggila banget. Betul. Silly berganti untuk bermain agresif dan kita bakal melihat kali ini dari All Star tim Puyat yang sudah mengamankan daerah high ground, namun ya dia ngezoning out satu tim yang ngedeket ke arah dia. Box Gaming diusir-usir. 800 meter menuju zona. Dan ASTP pun akhirnya sudah berlangsung melakukan rotasi. F1 pun dalam posisi yang masih tersungkur ke arah tanah ya. Perlu diselamatkan, tapi dapatkah diselamatkan? Ini SMG pun 2 member lawan 4 member. Ini kalau tumbang, ini berita yang luar biasa baik untuk tim Aerowolf. Yes, berita yang sangat baik untuk mengejar poin mereka juga dan memperbaiki placement terlebih dahulu untuk di match yang ketiga. Smoke dan juga beberapa utility lain juga sudah mulai dilempar menuju ke bagian lower ground dan mereka bakal retreat ke arah belakang. Bukan posisi yang bagus untuk melakukan fight 4 lawan 2, apalagi mereka tinggal berdua kayak gini doang. Wah, nyelam. Dia nggak tahu 4 lawan 2. Oh, dikiranya 4 lawan 4 kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Wah, tembakan dari belakang sudah mulai terdengar dan Casey langsung mundur lagi ke arah belakang. Ada tim nomor 7, ada Yudo yang cukup dekat dengan tim Aura. Ya, kita bakal dari tim Aura berusaha mempertahankan lereng gunung mereka kali ini ya. Berusaha mempertahankan dari area-area tim lawan dan Yudu Gang pun nggak terpantau kali ini.
Ada mata bergerak langsung spray oleh Keshi, memberikan info bahwa lu jangan dekat-dekat sini. Ini ada orang. Ini hanya sekedar tembakan peringatan sih, kayak zoning out aja. Jangan kesini, jangan kesini, jangan kesini, pilih yang lain aja. Tapi kalau semisalkan di counter balik sama tim Yudu, Ya fight. ya udah fight. Apalagi kalau misalkan circle-nya tiba-tiba menguntungkan ke arah Yudu. Oh, ini bakal kelihatan, bakal di-spray lagi dengan Keshi. Scope 4 Scar L, ada tembakan balasan, tidak ada damage yang diterima oleh Keshi dan tidak memberikan damage menuju ke arah Yudu juga. Betul. Hanya saling memberikan tembakan peringatan doang. Tambahan looting juga bagi Keshi, Yap. ini lumayan juga. Di lain sisi SMG kenok satu, tinggal kurang satu lagi nih. Kurang satu lagi kalau dia sampai tumbang, ini Aero Wolf punya kesempatan untuk ngejar. Karena dia sekarang kalau tumbang kalau nggak salah punya 39 poin. Yap. Tapi yang harus dilakukan ya sama tim-tim Indonesia itu step up buat Bigetron, step up buat tim Aura, dan stabil untuk tim Aerowolf untuk kondisi Iya. saat ini. Aero perlu stabil aja sih. Dia menurut gue emang Aero bukan tim yang bisa dibilang mainnya tuh up and down. Ya gitu aja mainnya terus. Nggak pernah sampai gila-gila banget, tapi nggak pernah sampai jatuh juga. Aerowolf tuh kayak tim yang jarang banget dapat spotlight di Indonesia. Bahkan kemarin di Grand Final PMPL Indonesia Season 2 itu sedikit orang yang memprediksi Aerowolf. Iya, karena Tapi tiba-tiba mereka champion. ibarat ya kalau BTR tuh bisa 100, bisa 30 Iya. nilainya. Kalau Aero ya cuman ya mentok-mentok 60, tinggi-tinggi 90 lah gitu. Tapi udah Makanya biasanya cuma 80, 75, 80, Iya. 75. Terus tapi nggak pernah ngedrop. kestabilan mereka patut diacungkan jempol sih. Ya, dan itu paling enak. Lu paling lega tuh kalau tahu segame kita rata-rata 10, hampir setiap game kita 10, lega gitu hati lu. Dan persiapan mereka gua rasa lebih ini Mateng sih, kali lebih ini. matang karena wah bentar tahan dulu ya. Last man standing dari SMG sempat menjatuhkan satu pemain dari tim Bigetron. Ternyata yang tadi kena masih bisa diselamatkan dan lemparan granatnya masih tercover oleh satu tembok, satu bangunan yang ada di bagian lower ground deket sama pantai atau sungainya. Oh, Tapi Aura. Jaden bakal nge-push menuju ke bagian rumah panjang kali ini. Reload terlebih dahulu, itu sudah mulai hancur. Ada granat dari arah luar membuat Jaden terkena knockdown. Backup fire yang terlalu lama dari tim Aura. Tampaknya Roses berusaha mengcover tapi sedikit terlalu susah. Dia perlu nge-backup langsung menuju ke arah tim Aura di mana Steve berusaha untuk revive. Jaden ditembak juga Steve. Lumayan low, lemparan bom kiri kanan atas bawah mengenai Steve. Memulangkan Jaden dan menyisakan seorang Roses bertahan seorang diri. Tapi tinggal one on one. Wah, satu lawan satu. One on one Tapi Roses situation. berani nggak ya? Roses berani nggak ya? Tapi dia nggak ingin mendapatkan momen ini. Granat bakal dilempar lagi, ditembak dari arah yang lain. Tidak diduga-duga Aura mendapat gempuran dari tim Box Gaming Box kali Gaming ini. yang datang dari arah sebelah kanan. Spray berjuga ada Roses dan Aura dipulangkan di hashtag 14. Iya, tampaknya tim Aura. Sayang banget tadi Roses kalau bisa maju. Itu bisa dapetin satu korban tambahan dan tampaknya BTR akan turun langsung tanpa berlama-lama lagi. Dia tahu kill feed, dia menghitung jumlah anggota yang sisa. Betul, SMG udah kehilangan 2 player kali ini, tinggal satu orang terakhir yang nggak tahu dia kemana. Oh, dia berendam di arah air. Berendam. Itu laut, itu sungai, bukan pemandian air panas. Tertangkap sudah, terjebak sudah. Satu orang terakhir dari SMG. Iya, kita bakal lihat dari tim SMG. Bart kali ini bakal bertahan di bawah air. Berenang-berenang, tidak mau bersuara, tidak mau menongolkan diri. Tapi tampaknya Luxi punya gambaran nih, orang kayak berenang deh. Ini orang kayak nyelam deh. Itu Dicari-cari. udah insting-insting pemburunya BTR ya. Iya. Itu instingnya udah nyalain, kan mereka robot. Perlu disetting dulu. Betul, radarnya udah mulai dijauhin untuk mendeteksi posisi musuh adanya di sebelah mana. Dan PW88 juga terkena knockdown, bahkan mereka langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. What happened dengan PW88, padahal mereka bersinar banget di regular season Thailand. Betul, tapi tampaknya pada kali ini mereka kurang menunjukkan permainan terbaik. Iconic pun setelah game pertama yang bener-bener wah gitu ya. Yes. Game kedua ngedrop, game ketiga kali ini sedikit mengalami kesulitan ya, dimana mereka udah kehilangan satu pemain berada di ujung zona dan sekarang mereka tinggal menyisakan 3 pemain dan kondisi yang benar-benar udah kejepit banget. Betul, dan BTR juga saat ini sedang terpress. Di bagian kiri mereka ada VGM, di depan mereka ada tim RRQ, seberang ujungnya lagi masih ada Box Gaming. Posisi mereka saat ini enak, tapi bukan tempat yang terlalu nyaman. Sementara enak, Sementara enak. tergantung lemparan zona dan Oh, Oke, my nggak jadi. God. Ini Terbaik. tempat yang Terbaik. paling enak. Ya, saat ini tempat yang paling enak. tadi kan emang saat tadi kan enak. Iya. Sekarang jadi saat ini paling enak. Iya. Kalau kita lihat center circle bos. Compound, center circle, lower ground. Betul. Kata si SMG, wah enak banget nih. Tapi kata dia masih Ryzen, penasaran ya. kata Ryzen, enggak ini ada orang nih, Ya, yakin. ini gua. ada orang di bawah nih. Karena Gua dia udah tahu mencium bau amis. SMG kan tinggal 2 tuh. Dia nokin 1, matiin 1. Satu orang lagi pasti ngumpet katanya. Itu pentingnya ya. Jadi pro player tuh susah gampang lah. Susahnya lo Gampang. susah gampang. Kalau cuma mau jadi pro player doang dibilang pro ya gampang. Oh, Kan iya. pro ada 2 definisi. Profesional dari sifat atau pro dari jagonya dia main. Betul. Meskipun sekarang sudah diluruskan oleh PUBG Mobile. Yap. Lu pro ya PMPL. Betul. Selain PMPL nggak ada pro.
Betul sekali. Pokoknya lu dikategorikan pemain pro ketika lo masuk di PMPL. Kasta tertinggi turnamen PUBG Mobile di Indonesia. Professional League. Professional League. Oke, kita bakal bahas gamenya terlebih dahulu. Karena dari TSJ, habis front shoot tiba-tiba makan granat. Bukan keinginan dari setiap player pastinya. Namun sepertinya Drex sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ada press dari tim Secret Jin. Iya, kita bakal lihat dari seorang jumper bakal turun ke bawah di mana tim Yudu dengan 3 anggota mereka perlu turun ke bawah dan menerobos tim-tim lain yang sudah mengisi daerah dari bangunan mereka. Kita bakal dari seorang potato bakal langsung diberi korban tambahan. Aerowolf menambah jumlah kill mereka tapi langsung dihajar juga oleh tim-tim sekitar mereka. Posisi Aerowolf enak banget loh ini. Yap. Ini posisinya Aerowolf, posisi yang bisa nge-counter tempatnya si Bigetron. Betul, tampaknya dari tim yang Wah, Galacticos gokil, 7 kill. dihajar 7 kill sudah masuk untuk tim Aerowolf. Tinggal menstabilkan placement point mereka. Kayaknya mereka bisa ngehajar VGM deh. Bisa. VGM harusnya bisa dihajar sama Kenok mereka. lagi. Betul, karena mereka lagi dipancing juga sama tim lain di bagian high ground. Ada tim ASTP yang ganggu posisi mereka dari bagian high ground. Dan ini keuntungan banget kalau misalkan Aerowolf pengen join to the fight. Inikah momen, inikah timingnya masih bisa mengintip dari bagian lower ground. Dan ada setup smoke yang cukup rapi juga dikeluarkan oleh tim Aerowolf. Mereka bergerak pelanan pasti, ini serigala berdarah dingin. Betul, bermain dengan sangat tenang, mencari posisi musuh, langsung mengincar lawannya. Ryzen. Gak bisa loh. Itu dia Gak Ryzen. bisa loh kemana-mana. Dari tadi bikin orang setup defense gak tenang tuh gara-gara yang kayak gini-gini nih. Pas ada pasukan katak di air. Wah, ada tim nomor 10, ada Geek Fam Big Fam. yang masih Tampaknya berenang di arah air dan ingin mengambil tempatnya Bigetron. Harusnya Bigetron ngontrol airnya juga sih. Ryzen tadi kan. Iya, Ryzen yang ada di bagian bibir sungai tadi. Kan dia tahu lewat jalan udah nggak mungkin. High ground udah diisi. Jalur paling aman, berenang, nyelam gitu kan. Ya Jadi udah. mereka masukkan satu orang tuh ngecek-ngecek ke laut, masih nggak ada yang ngehabinin mereka dari pasukan katak. Betul. Dan Hazelnuts, Hazelnuts melihat seseorang yang jauh di sana Iya. kali ini. Lemparan bom juga dituju kepada TSJ kali ini. Di mana tim Yudu, wah BTR zona lagi. Aero juga zona lagi. Dua tim Indonesia sangat diuntungkan oleh zona kali ini. Aero enak, belakang mereka nggak mungkin ada orang. Betul. Udah mereka clear. Please, jangan perang sekarang. Gua tahu posisinya Errol emang enak banget menuju ke arah BTR, tapi jangan perang sekarang. Tapi dia mengubah targetnya menuju ke bagian Yudu Gang. Smoke, spray through the smoke dari Super Una. Masih belum dapat penghasilan maksimal kali ini. Bahkan dari tim Secret Jin juga berhasil mendapatkan satu tambahan poin kill. Yudu belum mendapatkan kill, bahkan mereka tinggal 2 orang Tapi doang. dapat nih, udah secure kill 1 tapi RRQ. di depan mereka ada RRQ juga. Langsung lemparan bom tujuan kepada tim Yudu. Hampir menumbangkan mereka, tinggal menyisakan 2 pemain lagi dengan 1 kill doang yang dikantongi. RRQ, kenapa? Oh mereka sekar zona, udah Betul. nge-zona itu. Dan di kiri mereka ada Box Gaming. Jadi atas ada Yudu, kiri ada Box Gaming. RRQ lagi dilema juga, mereka harus bergerak menuju ke arah mana. Tapi Bigetron bakal menangkap pergerakan dari tim Aerowolf. Potato bakal di-spray. Begitu saja terjebak di arah belakang. Tapi Luxy juga bakal langsung regroup lagi bertemu dengan ketiga player yang lainnya. Mereka fokus ke RRQ yang lagi menghajar Box. posisi mereka. Dan tampaknya Box Gaming juga bakal langsung berenang-berenang selesai. kali ini. Aero sudah di puncak tanpa placement point kali ini Bas. Betul, Aerowolf belum digabung sama Person Point. Mereka sudah berada di bagian puncak dan Tenggelam! Pimai lebih milih tenggelam daripada memberikan dirinya dan memberikan tambahan poin menuju ke arah tim RRQ. Dan kali ini rivalitas terjadi antara Bigetron dan juga tim RRQ. Mereka bakal bertemu kembali dan Potato berhasil mendapatkan jumper dari Yudu Gang. Bakal berlanjut spray through the smoke. Luxy menjatuhkan D2E dan akan langsung nge-spray menuju ke arah Tayo yang ada di bagian lower ground, meledak. Namun meledak karena tidak memulangkan RRQ, bahkan ternyata berhasil. Granat dari Ryzen memulangkan 3 player dari tim RRQ. Langsung mengantongi total. Berapa 7 kill bagi BTR kali ini? 7 kill dikantongi. Masuk top 6 BTR akan melejit lompat jauh tinggi kali ini. Kita bakal lihat yang dari tim Aerowolf pun 9 kill kali ini. Kita masih menguasai daerah zona juga. Tinggal clear VGM. Kalau VGaming nih kelar. VGaming kelar, langsung bersih nih. Indonesia dua-duanya punya tempat terenak. Yap, harus menghajar VGaming terlebih dahulu. Tapi gue rasa VGaming gak bakal keluar karena posisi mereka juga masih masuk ke dalam circle. Penentuannya dari circle yang ke-7. Ke arah Aerowolf atau ke arah Bigetron. Top 5, top 4. Oke. Gak bisa terlalu naik lagi karena Bigetron bisa ngelihat angle-nya ke arah tim Aerowolf. Potato bakal Belakang diincar BTR ada terlebih satu. dahulu di belakang Geek Fam. BTR. Masih ada satu player dari Geek Fam yang tersisa ternyata di bagian bawah di sebelah kiri. Kalau lengah ini berbahaya banget, awas! Free shoot dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxy pulang menuju ke arah lobby dan kali ini backstep yang sukses dari Geek Fam. 3 playernya ingin membalaskan dendam ke player terakhir dari tim Geek Fam. Tidak bisa Top kemana-mana 3. lagi dan top 3 untuk
Indonesia. 4 lawan 3, tapi Renare akan kena knock sementara waktu ini. Kita bakal lihat apakah mereka bisa survive melawan tim VGM yang dapetin zona. Aero perlu terobos, BTR perlu terobos. BTR akankah dia muter kanan atau dia akan terobos Aero Wolf? Kalau kanan kosong, bisa nyelip dia. Kalau kiri harus perang dengan Aero dengan resiko, mereka nyebrang tuh bisa kenok. Yap, dan Aerowolf gak bakal ngebiarin BTR-nya lewat begitu aja. Karena gue yakin banget ada satu player dari Aerowolf yang udah ngejaga angle karena di Bigetron. Microboy terjatuh. Ada thread knock antara Aerowolf dan juga Bigetron. Bigetron perlu mencari cara nih, gimana gue nyebrang, gimana gue selamat. Karena kali ini, bisa dibilang mereka cukup terjepit. Oh, Ryzen berhasil nyebrang. 8 detik ya, Ryzen berhasil nyebrang. Tinggal 2 member lagi. Aerowolf juga lagi berusaha untuk nge-revive Potato. Udah revive, tinggal melakukan healing juga dan tinggal bertahan kali ini. Kita bakal lihat Aerowolf, BTR, V Gaming dari Vietnam. 10 ya, berarti 4-4-2. 4-3-3. Hah? Oh iya. Iya benar, 4-3-3 juga bisa ya? 4-3-3. Informasi kesukaan gue tuh kalau di bola. 4-3-3 ya? Nggak bisa 4-4-2 dong. Nggak bisa. Pengen sih 4-4-2 kali ini ya. Tuh kita bakal dari Aero sudah melakukan smoke setup, BTR pun sudah mengambil bawah lereng. Dan tampaknya sudah ditahan juga oleh Aerowolf ya. Ini balik lagi kawan senegara tapi lawan di dalam game ya. Ya kalau ini perang gua rela. Oh, satu angle masuk menuju ke arah VGM kali ini Cua. Satu orang tumbang, 2 orang tumbang, 1 orang bakal lewat kali ini bakal di-spray langsung seperti ke Cua. Oh, gagal mendapatkan korban berikutnya. Potato berhasil selamat dan harus segera melakukan revive. Bigetron tahu ini momen tepat ketika mereka naik ke bagian atas. Renaldo dipulangkan menuju ke arah lobby. Hazelnuts terjebak kali ini bakal ada through the smoke dari Bigetron. 1 orang berada di bagian sebelah kanan, 1 orang dari VGM berada di bagian sebelah kanan. VGE dulu. 2 pemain mereka. VGE belum hancur, dia masih bisa menyelamatkan posisi mereka. Last man standing mereka tidak terdeteksi sama sekali. Bahkan kali ini Tom berhasil menjatuhkan 1 orang. Ryzen tertangkap dan posisinya sudah mulai terskot. Dan winner chicken dinner untuk Indonesia. Indo Pride, Indonesia. Indonesia. Gua nggak peduli siapa yang chicken, yang jelas Indonesia mendapatkan winner chicken dinner di match yang ketiga hari pertama. Iya, siapapun gak apa-apa kali ini gue gak mendukung manapun, gue mendukung Indonesia. Dua-duanya gue acungin jempol. Betul, ini 2 lawan 2 tapi Flo, siapa yang bakal mendapatkan winner chicken dinner? Aerowolf sudah diuntungkan karena mereka sudah menempati posisi puncak sejauh ini dari total poin yang sudah mereka kumpulkan. Buy one get one. Buy one get one. Oh belum, damage-nya masih kurang ternyata. Baru diskon doang nih. Betul, baru diskonnya doang. Itu kayaknya baru diskon debit. Masih tercover. Masih tercover. Banyak loh bom yang ditimpukin terus kiri kanan. Dar. Asap ya? Oh asap. Itu nggak di-cook berarti? Itu nggak di-cook. Nggak dimasak. Masih mentah dia? Iya masih mentah. Wah Ryzen. Oh HM249 lagi. Senjata Ryzen banget ini. Ryzen banget, rusher banget buat Ryzen kalau senjatanya udah kayak gini. Nah, kita bakal kayaknya dari BTR langsung menuju ke arah safe zone juga. Berusaha untuk motongin tim Aero supaya nggak dapetin safe zone nantinya. Karena zona pun sudah bergerak, Potato harus maju. Ini jadi Aero ya, udah chance play gitu ini. Knock 1, kita bakal lihat di zona Super Una. 2-1 lalu dia menggunakan keadaan, Super Una ketembak dan Bigetron dari Indonesia kali ini. Yap, saatnya Flo menjadi translator berarti. Gak lama ya ternyata ya? Hah? Gue kira bakal lama. Gak lama. Game ketiga udah double kita. BTR